فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 1, 2, 3. Qalat Syaikha Ummu Abdillah hafidhahallahu ta'ala, masih terkait dengan hadis Ibni Abbas ini ya. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, fadzalika sa'yun nasi bainahuma, maka itulah sa'inya orang-orang di antara Safa dan Marwah. Falamma asyrafat 'alal Marwah, tatkala Hajar radhiyallahu anha telah naik di atas Marwah, sami'at sauta, mendengar suara. Akhirnya jelas ini setelah apa? 7 kali melakukan perkara itu, naik turun itu. Faqalat soh turidu nafsaha sohin, dia menyatakan diamlah, maksudnya memerintah dirinya sendiri untuk diam sekarang, untuk memperhatikan. Summa tasamma'at wazan tafa'ala, yaitu untuk tolak, betul-betul mencari dengar, bukan mendengar biasa. Fasami'at aidan, dia mendengar lagi, berarti ini betul, bukan hanya sekedar mungkin apa, hayalan atau halusinasi atau apa. Faqalat qad asma'ta in kana indaka ghiwas, Anda telah memperdengarkan suara Anda. Apabila Anda memiliki bantuan, takdirnya adalah tolong bantu kami. Ini istighosah kepada makhluk dalam situasi yang sangat susah dan digantungkan kalau Anda memang mampu untuk membantu. Fa'idha hiya bil malak inda maudhi'i Zamzam, tiba-tiba saja dia dapati ada malaikat tersebut. Berarti alanya di sini ahdiyah, maksudnya adalah ma'ruf, yaitu malaikat Jibril yang di situ waktu itu yang mengurusi masalah Zamzam, sebagaimana dalam hadis yang lain. Di tempat munculnya nantinya mata air Zamzam, fabahasa bi'atibih, lalu dia mengorek dengan akib. Akib itu apa? Tumit ya, tumit kakinya. Malaikat Jibril. Au qala bijanahih, atau rawinya mengatakan yaitu dengan sayapnya. Hatta zaharul ma, sehingga muncullah air. Ini mukjizat yang, ini adalah kekeramatan yang hebat sekali. Dan boleh dikatakan mukjizatnya Nabi Ismail dibantu malaikat dengan semudah itu. Sekarang perlu berjam-jam untuk menggali yang seperti itu, atau berhari-hari. Faja'alat tuhawwidhuhu wa taqulu biyadihi hakadha, mulailah dia tuhawwidhuh, melakukan haud, melakukan apa? Pembatasan, membuat semacam dinding menyekat agar air tidak lari kemana-mana. Ini ijtihadnya beliau, ijtihadnya Hajar. Dan dia melakukan yang demikian ini, taqulu taf'alu. Wa ja'alat taghrifu minal ma'i fi siqaiha, mulailah dia menceduk ya, istilahnya sama kah? Menceduk dari air tadi ke dalam siqa, ke dalam tekonya itu, tempat air yang ditinggalkan oleh Ibrahim. Wa huwa yafur ba'da ma taghrif, dan dia itu memancar setelah Hajar menceduknya. Airnya masih terus memancar walaupun tidak sebanyak yang seandainya tidak diurusi. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yarhamullahu umma Ismail, semoga Allah merahmati Ummu Ismail. Lau tarokat Zamzam, seandainya dia membiarkan saja Zamzam tadi. Al-qal lau lam taghrif minal ma, seandainya dia tidak mencedok dari air tadi, yaitu biarkan dulu sampai dia betul-betul keluar dan seterusnya. Lakanat Zamzamu ainan ma'ina, niscaya Zamzam menjadi mata air yang melimpah. Tapi ini hikmah, Allah mentakdirkan itu terjadi. Soalnya kalau betul-betul melimpah, ya susah untuk nanti membangun masjid di situ dan sebagainya. Qalu fasyaribat wa arda'at waladaha, kemudian dia minum dan dia menyusui anaknya itu.
Faqala lahal malak, lalu malaikat tersebut berkata kepadanya, ini menunjukkan apa? Kekeramatan. Bagaimana malaikat itu mendatangi orang yang bukan nabi. Terutama di masa-masa lampau memang kekeramatan itu yang sampai seperti itu banyak. Sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah, malaikat datang langsung kepada orang-orang yang bukan nabi. Seperti didatanginya siapa? Misalkan Maryam oleh malaikat Jibril dan sebagainya. La takhafud dhai'ah, jangan kalian merasa khawatir akan tersia-sia. Walaupun manusia tidak ada, tapi penguasa alam semesta selalu mengawasi mereka dan melindungi mereka. Fa innaha huna baitallah, karena di sini ada rumah Allah. Walaupun waktu itu tahattom, yaitu sudah rusak kena banjir sekian banyaknya. Nah, nanti Ibrahim dan si anak ini yang akan membangunnya lagi. Ya bani hadal ghulamu wa abuh, anak ini yang akan membangunnya dan ayahnya. Wa innallaha la yudhi'u ahlah, dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ahlinya. Termasuk ahli Allah siapa? Yang di dalam hadis hadis Anas diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu, yaitu ahlul Quran. Fa inna ahlul Quran ahluhu wa khassatuh. Ahli Quran adalah ahlinya Allah dan orang-orang terdekatnya Allah, yaitu posisinya bagaikan keluarga. Walaupun Allah jelas tidak memiliki urusan nasab, hubungan nasab dengan kita, tapi kedekatannya sampai seperti itu. Inilah orang-orang yang rajin membaca Quran dan mengamalkannya. Wa kana al-baitu murtafi'an minal ard karrabiyah. Waktu itu Baitullah dia meninggi, yaitu asasnya masih nampak tinggi dari tanah, bagaikan robiyah, bagaikan suatu gundukan. Ta'tihi suyul, didatangi oleh air-air bah berulang-ulang, entah berapa ribu tahun, Allah yang tahu. Di situ tempat itu kosong. Wa ta'khudhu an yaminihi wa shimalih, dan dia, yaitu air bah tadi itu, kalau ta'khudhu kembali ke suyul yang terdekat ya, dia kemudian apa? Mengalir ke sebelah kanan atau sebelah kiri dari Baitullah. Fakanat kadzalik, maka keadaannya seperti itu. Kanat ini dohirnya kembali kemana sekarang? Bukan kembali ke suyul, tapi ke Ummu Ismail. Keadaannya seperti itu, hanya berdua saja dengan anaknya dan di dekat Zamzam, tanpa ada manusia yang lain. Hatta marrat bihim rufqatun min Jurhum, sehingga mereka dilewati oleh satu rombongan dari kabilah Jurhum. Jurhum asalnya dari Yaman. Au baitu ahlin min Jurhum, atau satu keluarga dari Jurhum. Muqbilina min tariqi Kada, mereka datang dari jalur Kada. Kada berarti apa? Dari dataran tinggi Mekah, dari jalur itu. Kalau pulang dari apa? Kuda. Memakai apa? Kalau yang Kada dari pakai mat, kalau kuda itu pakai qasr. Nah, itu jalan keluarnya dulunya, dataran rendah. Fanazalu fi asfali Makkah, lalu mereka berhenti di dataran rendah Makkah. Fara'au ta'iran aifa, kemudian mereka melihat burung itu berpusing di situ. Disebutkan dalam catatan kaki, al-aif alladzi yataraddadu wa yahumu haulal ma, berbolak-balik dan berkeliling di sekeliling air, berpusing-pusing di sekeliling air. Wala yabroh, dan terus menerus tidak mau pergi. Baik, namanya gurun pasir, jelas orang suka, hewan-hewan suka untuk mendekat ke sumber air. Sebagaimana dalam Kashful Mushkil. Faqalu inna hadat ta'ir la yaduru alama, mereka mengatakan sesungguhnya burung ini benar-benar berkeliling pada air, mengelilingi air. Ini mengamalkan apa? Yaitu qarinah, dan ini penting terutama dalam situasi yang seperti itu. Dan ini makruh di dalam pendidikan survival, memang seperti itu, cara bertahan hidup di dunia bebas. Nah, di antaranya melihat keadaan-keadaan seperti itu, lihat tradisi hewan, lihat tradisi tanaman tertentu dan seterusnya. La ahduna bihadzal wadi, kami dulu sudah pernah melewati lembah ini, ma fihi ma, tidak ada air di situ. Fa arsalu jariyan au jariyain, lalu mereka mengirimkan seorang yang pandai berlari atau dua orang.
mampu bergerak dengan cepat, lihat keadaan. Faidahum bilma, ternyata mereka mendapati air. Memang di situ ternyata menjadi apa? Oase istilahnya ya, atau oasis itu. Oasis, toh. Memang sudah ada mata air di situ. Kalau sudah ada mata air, insya Allah senang untuk tumbuh tanaman dan seterusnya. Faraja'u fa'akhbaruhum bilma, lalu mereka kembali. Selanjutnya mereka mengabarkan kepada rombongan tadi tentang memang ada air di situ, ada mata air. Fa'aqbalu, lalu mereka pun datang ke situ. Qal wa ummu Ismaila indal ma, dalam keadaan Ummu Ismail ada di dekat air tersebut. Faqalu ata'dzanina lana an nanzila indak, mereka mengatakan, apakah Anda mengizinkan untuk kami tinggal di dekat Anda? Dijelaskan oleh para fuqaha, ini menunjukkan barang siapa menemukan sebidang tanah atau mata air di tempat yang kosong, dia lebih berhak menjadi pemiliknya dibanding orang yang lain. Karena dia yang pertama kali mendapatkan, maka yang lain minta izin. Ini wilayah dia sekarang. Faqalat na'am, maka dia mengatakan, Ummu Ismail mengatakan ya. Walakin la haqqa lakum fil ma, tetapi kalian tidak punya hak terhadap air ini. Berarti apa? Kalian minta izin, ini air saya. Dan bukan sekedar nemu kan, memang ini malaikat Jibril memberikan untuk mereka berdua. Yang lain tak layak untuk mengklaim dan sebagainya. Faqalu na'am, mereka mengatakan ya, enggak masalah, tinggal minta izin setiap kali perlu air. Qala Ibnu Abbas, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa'alfa dzalika umma Ismail, maka dia mendapatkan yaitu apa? Ummu Ismail mendapati yang seperti itu, yaitu dia suka dengan kedatangan orang-orang agar tidak sepi situasinya. Wahiya tuhibbul ins, dalam riwayat yang lain tuhibbul uns. Kalau tuhibbul ins ma'ruf, suka kepada manusia. Namanya kita jelas suka kalau ada orang. Kalau sendirian mau bicara dengan semut bosan kita. Semut atau apa, jelas orang suka berdekatan dengan orang. Yang lewat yang lain uns, yaitu suka adanya keakraban. Makanya manusia dikata manusia yasta'nisu bi ghairi, merasa akrab kalau ada orang lain. Baik. Fanazalu, lalu mereka pun tinggal di situ. Wa arsalu ila ahlihim, mereka mengirimkan utusan kepada keluarga-keluarga mereka. Kumpul saja di sini. Di sini ada oasis yang bagus. Kalau pemikiran kita bisnis waktu itu, kesempatan untuk jual itu ya, botol-botol air, mineral, macam-macam apa yang jadi semua negara seperti itu, jelas kesempatan menjual. Apalagi ini air Zam-Zam, bisnis besar. Tapi jelas Ummu Ismail tidak memikirkan yang seperti itu. Baik, beliau memikirkan apa? Sedekah, termasuk sedekah terbaik adalah sedekah air, apalagi air Zam-Zam. Fanazalu ma'ahum, lalu mereka tinggal di situ bersama mereka. Akhirnya terbentuk perkampungan, ada kehidupan di situ. Makanya Qaryah dikatakan hai karena ada kehidupan di situ. Biasanya desa-desa memang selalu mendekat ke air berupa mata air atau aliran sungai. Nah, ini juga dibahas dalam ilmu cara bertahan hidup di dunia bebas. Baik. Hatta idza kana biha ahlu abiyatin minhum, sehingga apabila di lembah Makkah itu sudah ada keluarga-keluarga dari Jurhum, abiyat yaitu buyut ma'ruf, sudah terbentuk perkampungan. Wa syabbal gulam, anak itu sudah menjadi seorang pemuda, Nabi Ismail. Wa ta'allamal arabiyyata minhum, dia belajar bahasa Arab dari orang Jurhum, karena ibunya jelas orang mana? Egypt, orang Mesir. Nah, dia belajar bahasa Arab dari orang Jurhum. Wa anfasahum, dia menjadi, ini maktufnya kemana tuh akhirnya ya, menjadi orang yang paling berharga di tengah mereka, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh. Jadi anfas, jadi orang yang paling mulia di situ. Wa a'jabahum, ataukah ini angfasa di sini sebagai fiil kah? Angfasahum wa a'jabahum hina syabba, dia menjadi paling berharga dan paling mereka kagumi ketika sudah menjadi pemuda. Siapa yang akan menolak kalau yang merisi adalah macam Nabi Ismail? Tak akan ada yang menolak insyaallah, orang kaum mukminin.
Falamma adrak, tatkala dia memang sudah mencapai baligh, zawwajuhum ra'atan minhum. Mereka menikahkan Ismail dengan salah seorang wanita dari Jurhum. Wa matat ummu Ismail. Ummu Ismail pun meninggal. Tentunya setelah sekian lama, entah berapa tahun jaraknya. Ilahuna wallahu a'lam. Apa? Oh, alam yang ma'ruf sih bahasa itu ya, bahasa orang-orang Egypt itu, orang Kipti, bahasa Kipti ya. Cuma kalau dibanding-bandingkan dengan sejarah, jelas pada waktu itu, pada masa Fir'aun itu hurufnya huruf apa istilahnya hieroglif itu ya, bahasa Mesir kuno. Cuma apakah bahasanya sama atau ternyata variasi lain? Tak tahu. Wallahu a'lam.